Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan berkat, penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mohon tuntunan-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi saya ambilkan dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Kuatkanlah hatimu. Ini penting. Menguatkan hati. Jangan hatimu jadi lemah. Jangan hatimu jadi ngelokro. Ya. Tanpa hati yang kuat atau hati yang teguh, maka sebesar apapun kekuatan yang dimiliki seseorang itu menjadi tidak berguna. Ya, perhatikan, jangan lemah semangatmu. Orang yang punya fisik yang badannya mungkin kekar, kekuatannya luar biasa, tetapi kalau nggak ada semangat, maka kekuatannya itu akan runtuh. Jadi tidak berfungsi. Sebaliknya, mungkin dia fisiknya nggak terlalu besar, kekuatannya juga nggak seberapa sebetulnya. Tetapi ketika dia punya hati yang teguh, punya semangat yang kuat, maka dia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari perhitungan. Nah, karena itu begitu pentingnya kita untuk senantiasa bersemangat menghadapi segala sesuatu. Berapa hari yang lalu sempat kita bagikan melalui renungan pagi bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi, ketika ada semangat, tantangan, beban seperti apapun itu akan bisa dilewati, dilakukan dengan baik. Termasuk tanggung jawab yang diberikan untuk dikerjakan. Sebesar apapun ketika ada semangat dan hatinya kuat untuk melakukan itu, maka dia akan bisa melakukannya dengan baik. Dan perhatikan, karena ada upah bagi usahamu, kata firman Tuhan. Jadi dari apa yang kita lakukan dengan bersemangat, dengan bersungguh-sungguh, tentu akan mendapatkan upah atau hasil yang lebih baik daripada ketika orang melakukannya dengan sa-sae, dengan ala kadarnya. Tetapi kalau orang bersungguh-sungguh, melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan bersemangat, saya yakin hasilnya akan luar biasa. Jadi ketika dikatakan firman Tuhan, ternyata ada upah dari usaha. Upah atau istilahnya berkat dari apa yang dikerjakan. Ya, ada upah atau hasil dari apa yang dikerjakan. Kalau demikian, makanya lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Karena ternyata ada sesuatu yang akan dihasilkan dari kesungguhan itu. Nah, mari ya kita belajar untuk tidak melakukan segala sesuatu dengan berat hati, tapi lakukan dengan hati yang teguh. Kuatkan hati dan semangat melakukannya. Karena ternyata ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Karena ada sesuatu yang Tuhan akan berikan bagi kita. Coba lihat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23-24. Ya, kita juga sering baca ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ingat bahwa ternyata Tuhan itu menyiapkan suatu upah bagi usaha yang kita lakukan.
Kalau kita melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dengan penuh semangat, maka hasilnya pasti jauh lebih baik. Maka upah yang ditentukan Tuhan jauh lebih baik daripada kita yang mengerjakannya dengan setengah hati. Kita yang mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh. Ya, tetap ada hasilnya, tetapi tidak maksimal. Jadi percayalah, dalam setiap usaha, dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, kalau kita melakukannya dengan segenap hati, dengan bersemangat, ya, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pasti lebih baik. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kerjakan, lakukan apa yang dipercayakan kepadamu, seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Sekalipun secara hitung-hitungan kamu bekerja mungkin untuk pimpinanmu, untuk perusahaanmu, atau dimanapun engkau saat ini bekerja. Tapi lakukan dengan segenap hati, dengan bersemangat, karena ada upah di sana. Dan bahkan dikatakan, Tuhanlah yang menentukan bagian sebagai upah. Ya, menentukan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini penting untuk kita sadari. Jadi kalau Tuhan sudah menentukan bagian kita, ya, karena usaha maksimal yang kita lakukan, usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan, Tuhan tentukan upahnya. Kalau toh ada yang jahat, maka dia berhadapan dengan Tuhan. Ya, kalau ada mencurangi hasil usahamu, jangan takut. Tetap lakukan yang terbaik. Karena sekali lagi, Tuhan yang menentukan bagimu sebagai upah. Tidak akan bisa diambil siapapun. Kalau ada yang berurusan dengan Tuhan. Udah kerja sungguh-sungguh kok dicurangi misalnya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah salah memberikan bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Dan saya katakan, upah tidak selalu dinilai dengan materi. Ya, banyak hal termasuk kesehatan, kesejahteraan, keharmonisan, tentunya juga berkat-berkat keuangan dan sebagainya. Intinya sekali lagi, mari kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat. Ingat, ada upah yang menanti di sana. Ya, bagaimanapun kalau ada upah, tetap orang akan lebih bersemangat, betul kan? Lomba kalau ada hadiahnya lebih bersemangat, ya. Tetapi sekali lagi, yang penting lakukan dulu bagian kita dengan segenap hati. Tuhan yang tentukan itu upah bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menegur kami. Kalau kami seringkali belum sepenuh hati, kadang kami ogah-ogahan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Tapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami mau lebih bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugas kami, bagian kami, seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Karena kami tahu daripadamu, dari-Mu ya Tuhan, Engkau tentukan apa yang menjadi bagian kami sebagai upah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.